Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menulis atau mengetik di HP serasa di laptop. Kita bisa mempergunakan Word atau Microsoft Word di HP, itu bisa di-download di Play Store, bentuk gratis. Nah, kita buka saja Microsoft Word-nya ini. Setelah diinstal, inilah tampilan dari Microsoft Word di Android atau HP. Di sini file-file yang sudah pernah dibuat itu akan muncul. Jika kita mau membukanya, kita tinggal mengkliknya, menyentuhnya, terus kemudian dia terbuka. Jika kita mau membuat file baru, kita pilih tanda plus yang berada di atas ini. Nah, kita klik saja, kita pilih dokumen kosong, kita klik dokumen kosong. Inilah lembar kerja dari Microsoft Word. Di sini tidak langsung muncul keyboardnya, berarti Microsoft Word di HP menyarankan kita untuk mengatur formatnya terlebih dahulu, baik format penulisan maupun format halamannya. Nah, untuk pengaturannya di sini, jika kita mau mengatur terlebih dahulu, klik yang segitiga yang berada di bawah ini, klik. Nah, di sini ada pengaturan bentuk font. Ya, bisa kita pilih bentuk fontnya. Misalnya kita mau pilih pakai Times New Roman. Setelah pilih font, bisa ukuran fontnya berada di sampingnya. Ini misalnya mau pakai 12. Itu untuk berikutnya adalah untuk pengaturan lanjutan. Nah, untuk yang pertama kita atur aja untuk judulnya, kita pilih center. Nih. Nah, pemformatan paragraf. Nah, bisa ditentukan terlebih dahulu paragrafnya pakai di sini pada 1,08. Ini kita klik saja. Misalnya mau pakai 1,15. Nah, ini. Setelah pengaturan dirasa selesai, nah, kita klik centang ini. Nah, kemudian kita klik tanda pensil, maka muncullah penulisannya. Kita bisa langsung menuliskannya. Misalnya saja kita mau membuat kata pengantar. Agar huruf besar muncul semua, klik caps lock ini 2 kali. Tuh kata pengantar. Nah, kalau sudah berarti diklik lagi. Nah, enter berada di bawah, kita enter 2 kali. Nah, di sini perataannya sudah tidak rata center lagi, tapi rata kiri kanan. Nah, berarti pilih ini, rata kiri kanan. Kita mulai menulis lagi, berarti ini ditutup, otomatis dia muncul penulisannya. Nah, penulisan di HP di sini kalau kita menulis satu persatu dengan mengetik per huruf itu akan sangat menyulitkan dan lama. Di sini ada fasilitas untuk menulis dengan voice atau dengan suara di sini. Nah, sebelum kita lanjutkan, perhatikan dulu jika tombol subscribe masih merah seperti ini, jangan lupa sentuh subscribe agar menjadi abu-abu seperti ini, agar bisa melihat video-video tutorial komputer lain. Untuk memunculkan keypad, kita tekan saja di area kosong seperti ini. Di area ini kita tekan saja. Di sini untuk mengetik atau menulis dengan voice, caranya sangat mudah. Ini tekan saja lama spasi ini. Nah, dengan menekan lama, saya off kan dulu. Di sini kita bisa langsung mengucapkan sesuatu untuk diketik. Mikrofon ini cuma on off, berarti kalau klik sekali dia bicara, kalau klik dia menjeda atau diam. Nah, akan saya coba di sini. Saya klik, saya akan langsung bicara untuk membuat kata pengantar. Nah, di sini, nah, saya klik aja langsung, akan saya coba. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik, dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil karya tulis studi tur ke Jakarta Bandung. Ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga laporan hasil karya tulis studi tur ini dapat dipergunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Itu berarti untuk menjeda kita tekan mikrofon sekali lagi. Nah, untuk keluar dari mikrofon, misalnya kita mau menekan enter atau yang lainnya, kita pilih tanda bintang ini, kita klik saja tanda bintangnya. Nah, dia keluar dari Excel
dari menu voice. Di sini untuk titik kita ucapkan saja titik, dia akan muncul titik. Nah, inilah cara menulis dengan suara, sangat mudah. Ini sudah tertulis seperti apa yang kita ucapkan. Sekarang kita lanjutkan mengetik. Jika keyboardnya tidak muncul di sini, klik saja centang yang berada di atas ini, atau klik ini segitiga yang berada di bawah. Coba klik segitiga yang berada di bawah, belum muncul, berarti klik aja tanda centang, kemudian klik tanda pensil atau editnya. Di sini kita bisa menaruh di paling akhir, kemudian kita menekan enter. Nah, berarti kita coba sekali lagi mengulas mengetik dengan suara. Kita akan membuat untuk paragraf kedua, caranya sama, tekan lama spasi. Nah, harapan kami semoga laporan karya tulis tuditor ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca koma, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi laporan hasil karya tulis tuditor ini, sehingga kedepannya dapat lebih baik. Titik. Sangat mudah mengetik dengan suara. Untuk keluar dari mode suara, kita klik yang tanda silang ini. Tapi kalau kita mau melanjutkan bicara, kita klik tanda mikrofon. Nah, karena ini butuh enter, dan enter di voice itu tidak ada, berarti kita keluar dulu dengan menekan tanda silang ini. Tanda silang, kemudian tekan enter. Begitu seterusnya, walaupun misalnya bikin skripsi juga sangat mudah di sini. Nah, kemudian di sini problemnya, jika kita mau membuat baris pertama menjorok, itu biasanya baris pertama untuk ini menjorok ke dalam. Nah, di sini diklik saja paragrafnya, atau misalnya lebih dari satu, bisa disorot terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian klik tanda segitiga ini, pengaturannya. Pada pemformatan paragraf ini kita klik saja. Nah, kita klik atau kita sentuh. Nah, di sini ada indentasi khusus. Nah, kita klik saja. Defaultnya di sini tidak ada, berarti lurus kiri dan kanan. Agar dia menjorok pada awal baris, itu kita klik yang baris pertama seperti ini, maka dia akan menjorok di baris pertamanya. Tapi seandainya sebaliknya, baris kedua yang menjorok, misalnya untuk daftar pustaka, berarti pakainya yang bawah ini. Berarti depannya yang menjorok biasanya untuk penulisan daftar pustaka. Nah, saya pakai yang pertama, yaitu baris pertama yang menjorok ke dalam. Nah, kita lanjutkan menulis, kita klik, kemudian kita klik panah ini untuk memunculkan keyboardnya. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang hal-hal penting dalam pengetikan di HP. Nah, sekarang posisi kursor atau pointer yang kedip-kedip itu tempat kita menulis. Untuk memposisikan kursor, kita tinggal klik saja posisi mana yang diinginkan. Berarti klik pertama adalah memposisikan kursor berada di situ. Kalau ngeblok, berarti klik 2 kali, berarti mengeblok satu kata. Kalau klik 3 kali, berarti mengeblok satu paragraf. Kalau kita mau mengeblok atau memilih semua, kita klik pilih semua ini. Kita pilih semua berarti ngeblok semua. Nah, pengeblokan di fungsinya jika kita mau mengcopy ataupun mau menghapus. Misalnya kita mau menghapus, kita mau mengcopy teks tertentu. Nah, caranya kita pilih dulu atau kita sorot yang akan kita copy. Nah, satu paragraf misalnya berarti klik 3 kali. Nah, seperti itu. Kita tekan tanda buku yang berada ini. Nah, kita tekan saja, klik. Nah, kemudian kita posisikan kursor pada posisi
penempatannya, misalnya di sini kita klik saja. Kalau butuh turun lagi kita enter. Untuk mempaste kita klik saja, terus pilih yang gambar buku ini untuk mempaste. Maka otomatis teks yang tadi diblok dan di copy sudah terpaste di sini, terduplikat di sini. Nah, sekarang jika kita mau tanpa sengaja terhapus, kita mau membatalkan penghapusan, nah, misalnya ini kita tanpa sengaja menghapus. Nah, untuk menghapus, seandainya betul-betul mau menghapus adalah ini, cut. Nah, tapi tanpa sengaja terhapus, membatalkan penghapusan itu undo. Nah, ini kalau tidak kelihatan ya tinggal geser saja ini. Misalnya tidak kelihatan, geser kiri kanan, ini geser ke kiri atau geser ke kanan untuk memunculkannya. Undo, ini undo. Nah, dia membatalkan penghapusan. Kemudian yang tidak kalah penting dan sering digunakan adalah mengubah ukuran huruf serta bentuk huruf. Nah, kita pilih dulu huruf yang mau kita rubah, misalnya kata pengantar. Biasa kita klik 3 kali agar terblok kata pengantar ini. Diklik 3 kali kata pengantarnya, kemudian kita mau merubah hurufnya menjadi lebih besar dan lebih tebal karena judul. Nah, di sini untuk merubahnya kita klik tanda menunya ini yang berada di bawah, klik saja. Untuk huruf bold tebal, itu pilih ini, dia menjadi tebal. Ukuran huruf adalah ini, nah, misalnya 14. Nih, terus bentuk hurufnya adalah ini. Kebetulan ini pakai Times New Roman, misalnya mau diganti jadi yang lain bisa. Itulah mengubah ukuran dan mengubah bentuk huruf. Kita melangkah ke materi berikutnya pada pengetikan Word di HP Android. Nah, kemudian di sini adalah fungsi berikutnya adalah membuat garis bawah atau underline. Nah, untuk membuat garis bawah sebetulnya sangat mudah. Misalnya kata pengantar ini akan dibuat bergaris bawah, kita klik 3 kali. Inilah garis bawah. Nah, dia akan bergaris bawah. Nih, bergaris bawah. Nah, kemudian berikutnya adalah italic. Nah, di samping bergaris bawah, misalnya ini mau dibikin italic, tinggal pilih saja italic ini atau huruf miring. Nah, dia miring. Untuk mengembalikan, klik lagi, dia lurus lagi. Ya, miring, lurus, underline. Nah, untuk membuat warna huruf yang berbeda itu di font A ini, kita klik, kita pilih warnanya, misalnya mau merah, dia menjadi merah. Nah, dengan catatan yang akan dioperasikan itu di blok terlebih dahulu. Untuk mengembalikan di undo saja, ini yang atas. Nah, yang atas di undo. Kemudian stabilo, baris highlight bahasa komputernya. Di sini kita bisa memilih warnanya. Defaultnya adalah putih, yaitu tidak berwarna belakangnya. Kalau kita mau memberi warna, kita bisa mengkliknya untuk memilih warnanya. Misalnya mau warna pinky. Nah, dia seolah-olah berstabilo. Stabilo ini bisa untuk sebagian saja, untuk memilih yang penting-penting, bisa satu paragraf atau bisa satu kata juga bisa. Ini dibikin pink, ini dibikin kuning misalnya, dan seterusnya. Saya undo lagi biar tidak warna-warni. Setelah itu kita kadang sering menuliskan pangkat, misalnya meter persegi atau mungkin subscript.
turun ke bawah. Nah, misalnya H2SO4. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan pangkat? Nah, di sini misalnya kita mau membuat meter persegi atau meter kubik. Nah, kita tuliskan aja M2 misalnya untuk meter persegi. Nah, kita untuk angka 2 nya kita blok terlebih dahulu, tapi sebaiknya pada saat kita mau mengetik ini kita lanjutkan dulu mengetik, berarti nanti kita tidak perlu mengulang lagi, nah, baik dengan spasi ataupun kalimat berikutnya. Berarti cukup 2-nya saja yang kita blok. Ini cuma contoh aja biar belakangnya ada tulisannya, berarti nanti tidak perlu mengembalikan. Nah, kita blok dulu 2-nya. Nih angka 2 ini mau kita blok terlebih dahulu. Nah, klik 2-nya. Nah, kemudian cukup angka 2-nya seperti itu. Di sini kita pilih segitiga ini. Ini segitiga ini itu berada pada ini pemformatan font. Nah, pada pemformatan font ini pemformatan font, kalau superscript itu untuk naik seperti itu, berarti dia naik. Nah, kemudian misalnya kita mau menulis lagi H2SO4. Di mana angka 2 dan angka 4-nya nanti turun. Nah, berarti di sini angka 2-nya kita blok. Nah, kita pilih segitiga ini. Misalnya di menu utamanya tidak ada nih, berarti di menu pemformatan font. Pemformatan font kita pilih tadi superscript, kita sekarang subscript, dia turun. Begitu juga untuk 4-nya, pemformatan font subscript. Nah, tapi kalau kita tidak menyisakan teks di belakangnya, kita menulis dia tetap jadi huruf kecil seperti itu. Nah, berarti saya sarankan kayak yang tadi itu, pada saat kita mau membuat superscript maupun subscript dan di belakangnya masih ada teks, kita tulis dulu belakangnya biar tidak mengulang mengembalikannya. Nah, kalau ini berarti kalau belakangnya nggak ada teks, kita mau menulis dia tetap kecil. Nah, di sini kita kembalikan terlebih dahulu menjadi di off kan. Nah, maka dia seandainya kita menulis di sini dia sudah besar. Nah, setelah subscript dan superscript, berikutnya kita membuat bullet dan numbering. Bullet numbering, yang dimaksud numbering misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Bulat itu berupa pengkodean strip misal atau bulatan. Nah, sekarang untuk membuat bullet numbering. Nah, untuk membuat bullet numbering, nah, di sini di menu utamanya juga ada inilah bullet numbering. Kita klik saja, di sini langsung muncul 1. Nah, kita tulis saja misalnya 1 buku misalnya. Kalau kita menekan enter,
dia langsung muncul menjadi 2. Kemudian di sini caps lock atau huruf besar dia itu akan otomatis berubah sendiri setelah satu kata huruf pertama itu kita spasi, dia akan berubah menjadi huruf besar, dan seterusnya. Itulah cara membuat bulat. Seandainya bulatnya ini numberingnya ini sudah selesai, kita mau mengetik biasa, kita bisa menekan enter sekali lagi. Nah, 3-nya hilang, dia kembali ke awal. Di sini buku dan penggaris kalau memang dia dibiarkan menjorok ke dalam seperti itu berarti dibiarkan, tapi kalau kita menginginkan dia itu lurus dengan margin kiri, kita blok terlebih dahulu di sini seperti ini sampai sebanyak yang diinginkan. Untuk menarik ke kanan agar lurus dengan margin kiri, kita tekan ini dia agar naik ke geser ke kanan. Nah, dia sekarang lurus. Seandainya kita menginginkan dia agak menjorok, berarti kita geser ke kanan. Nah, seperti itu sebanyak yang diinginkan, baik kanan maupun kiri, seperti ini. Nah, itu numbering. Nah, sekarang bulat itu juga sama. Nah, di sini bulat yang disediakan oleh komputer bisa kita coba dengan mengklik bulat. Nah, dia bulat beneran itu. Jika kita mau merubah bulat, di sini bisa klik ini. Nah, bulat itu berada di penomoran, berarti untuk merubah penomoran, macam-macam penomoran adalah ini. Ya, untuk bulat adalah poin. Nah, bulat tidak selamanya berupa bulat-bulat kecil seperti itu, tapi kita bisa memilihnya dengan mengklik panah yang sebelah kanan. Kita klik, inilah macam-macam bulat yang disediakan oleh HP. Nah, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Menggantinya langsung aja diklik, dia akan berubah. Begitu juga untuk yang lain yang tidak terpakai, kita bisa langsung menekan enter. Nah, seperti itu. Sekarang akan kita coba jika mempergunakan strip untuk dijadikan bulat. Nah, strip, soalnya yang paling populer itu strip seperti itu. Kita tekan spasi. Nah, dia juga otomatis menjadi bulat dia. Seandainya kita menuliskan sesuatu, enter, dia bulat. Untuk menggeser ke kanan maupun ke kiri, kita bisa dengan increase ataupun decrease. Nah, menggeser ke kanan ini. Nah, di sini dia berubah. Akan saya lihat apakah di poinnya sudah ada strip. Oh, belum ada. Nah, untuk menghapus bulat kita pilih tidak ada. Materi tentang ini masih begitu banyak, tapi untuk selanjutnya bisa untuk video berikutnya. Untuk yang sekarang diakhiri dengan bagaimana menyimpan dan menutup aplikasi. Nah, untuk video berikutnya itu kelanjutan dari pengetikan di HP Android, nah, laksana mempergunakan laptop. Nah, sekarang kita simpan terlebih dahulu ini cara menyimpan filenya. Untuk menyimpan file, nah di sini klik saja titik 3 yang berada di atas. Nah, di sini penyimpanan ada beberapa, yaitu kita bagikan. File ini bisa kita langsung bagikan. Nah, kayak gini.
Di sini bagikan sebagai tautan atau bagikan sebagai lampiran. Nah, tapi ini nanti aja, bagikannya sana belum selesai, belum disimpan. Nah, itulah bagikan. Sekarang simpan. Simpan yang ini jika kita belum pernah memberi nama. Nah, kita simpan. Di sini yang paling atas ini adalah lokasi penyimpanan. Jadi OneDrive ini yaitu di awan di internet, berarti belum berada di komputer dengan subdirektori pribadi dan dokumen. Di sini kita bisa langsung memberi nama file. Kita juga bisa mengganti nama filenya, yang tadinya dokumen 1 bisa kita ganti menjadi latihan 1 misalnya. Ini ganti menjadi latihan 1, kemudian kita klik simpan ini. Tapi yang perlu diingat, penyimpanan pertama belum tersimpan sebagai di HP, belum berada di memori HP, tapi masih di OneDrive atau di awan. Nah, kita simpan saja. Nah, dia kembali. Nah, dia sudah tersimpan tapi masih di awan atau di drive. Untuk menyimpan di komputer di HP Android, di memori HP, kita pilih simpan sebagai ini. Pada simpan sebagai, di sini kita diberi kesempatan bukan di drive, tapi kita bisa juga menyimpan di perangkat ini atau menambahkan tempat lain. Nah, kita pilih simpan di perangkat ini, kita klik saja. Nah, perangkat ini itu tergantung HP masing-masing, nama foldernya apa. Kebetulan di HP saya namanya dokumen, download, dan penyimpanan lain. Nah, saya mau menyimpannya di dokumen misalnya. Nah, di dalam dokumen sudah banyak sekali file. Nah, namanya adalah bisa diganti, ini latihan 1 bisa diganti dengan nama lain ataupun tidak. Seandainya tidak, berarti kita langsung saja pilih simpan di sini. Nah, berarti di samping di awan itu sekarang file ini juga sudah tersimpan di memori HP. Nah, untuk keluar di sini, nah, kita klik dulu centang ini. Kemudian kita kembali, ini yang berada di bawah ini, kita kembali sampai benar-benar keluar nih. Ini latihan 1 sudah tersimpan di perangkat ini, yang atas ini, dan yang satunya tersimpan di OneDrive atau di awan. Tersimpan dua-duanya. Sekarang kita coba menutupnya ini. Nah, sudah tertutup. Sekarang cek apakah latihan 1 sudah berada di dokumen. Nah, kita pilih folder saya. Nah, dokumen yang ini apa bukan ini? Inilah sudah tersimpan di dokumen saya. Di samping pengiriman atau membagi dari aplikasinya, di sini juga bisa membagi atau mengirimkan dari sini. Kita tekan saja lama ini, nah, sampai muncul tanda centang ini. Di bagian bawah kita bisa menyalin untuk memberi nama yang lain, kita bisa menghapus, ataupun kita bisa mengirimkan atau kirim, bagi, atau kebetulan di HP saya adalah lainnya. Kita klik saja lainnya. Nah, di sini kita bisa berbagi atau kirim atau send kalau masih dalam bahasa Inggris.
Di samping itu kita juga bisa mengganti nama. Nah, misalnya aja kita berbagi. Dalam berbagi sama ya, kita bisa membagi lewat WhatsApp, lewat Bluetooth, lewat email ataupun yang lainnya. Atau lewat cloud. Nah, ini tidak perlu, ini soalnya mudah untuk membagikannya. Itulah pengoperasian Word untuk session atau volume pertama. Untuk berikutnya akan saya lanjutkan pada video yang kedua. Untuk video berikutnya bisa dilihat pada link yang sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini silahkan tekan like. Dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Karena subscribe itu gratis. Nah, tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendo.